Shalom, pagi bersama tudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa di surga, semua karena anugerah-Mu, anugerah yang melimpah dan yang Kau berikan hidup kami. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa surga. Dan lebih pada Tuhan, Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman Allah yang kami dengar menjadi berkat buat kami, dan kami tidak lupa menaikkan doa juga sahabat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 43b sampai ayat 45. Lukas pasal 9 ayat 43b sampai ayat 45. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat Yesus itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti kata itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakannya arti perkataan ini kepada Yesus. Pagi ini kita diingatkan firman Tuhan, maka dengar firman Tuhan dengan cermat. Ketika kita mendengar firman Allah, kita perhatikan firman Allah disampaikan oleh para hamba Allah. Ketika kita membaca firman Allah, kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus, berikan pengertian firman-Mu dengan baik, supaya kami mengerti. Betapa penting kita mengerti firman Allah. Bukan mendengar, tapi mengerti. Sehingga apa yang Tuhan mau, kita tahu. Tapi saya, murid-murid nggak ngerti, tapi nggak mau menanya. Kita melihat di sini dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 45, mereka tidak mengerti firman itu atau perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Justru sebab kita nggak mengerti firman Allah, kita bertanya Roh Kudus, apa yang maunya Tuhan? Lewat peristiwa yang terjadi hidup kita, kita juga bertanya kepada Tuhan, mengapa, kenapa? Kita tidak sesat, sebab firman Tuhan pelita bagi hatiku percaya. Kita tanya pada orang yang mengerti firman Allah. Jangan kita nggak ngerti dia banyak. Sebagaimana seorang murid, ya, nanya pada murid-muridnya, ya, nanya pada muridnya sebagaimana sida-sida Ethiopia. Ketika Filipus bertemu dengan sida-sida itu, mengerti gak? Yang membuka kitab Yesaya tentang Yesus yang jadi domba yang disembelih. Mengerti gak engkau? Dia tidak mengerti, dan Yesaya Filipus menerangkannya. Demikian jika kita nggak mengerti firman Tuhan, tanya mereka yang senior yang mengerti firman yang baik. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mendidik kami. Kalau kami belum mengerti, kami belajar apa yang kehendak Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa jadi kehendak Tuhan. Dan perkara Tuhan merindukan firman Allah pada pagi hari. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, selebihnya akan diberkati oleh Tuhan. Kami utamakan Tuhan di atas segala-galanya, bagi kami bekerja berdaya. Apa yang lakukan, kami mau dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kembalikan besok pagi, tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmatnya dari surga, dari sebab takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.